Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 20.21 atau di sekitaran hampir jam setengah 9 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Rabu tanggal 25 Februari guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini naik ke atas guys dan mampu ngebreak area resisten di sini dan juga resisten atasnya di sini guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah, dan di sini pergerakan market di sisi Eropa sempat naik. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan pergerakan market di sini mantul di area RBS di area sini guys. Pergerakan market di sisi Eropa mantul di area RBS area sini atau area resisten become support guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita coba tandai area resisten bawahnya sini guys. Terus di sini kita coba tandai area support bawahnya sini guys. Dan di sini kita coba tandai area RBS di area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 13 kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya lagi guys. Kita bisa tandai di candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekatnya. Di sini kita bisa tandai di candle merah ini guys. Dan di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya lagi. Di sini kita bisa tandai di candle hijau dengan sumbu panjang bawah di sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya di sini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini semua pergerakan marketnya breakout ke atas guys. Di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan semua pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi cukup simpel sekali. Dan nanti kita juga bisa ambil setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5.
kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market di open market tadi guys, pergerakan marketnya di sini naik ke atas, mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Tapi di sini pergerakan marketnya agak mampu guys. Pergerakan marketnya turun dulu ke bawah dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Sebenarnya di sini tuh sudah ada konfirmasi di time frame M5 guys ketika candle hijau ini kebentuk. Di sini sudah ada tanda-tanda pergerakan market itu bakalan mampu ngebreak area resisten di sini. Tapi di sini saya gak coba ambil setup buy guys, karena di sini kalau kalian perhatikan di time frame M15 guys, pergerakan market di sini kan langsung naik ke atas guys. Langsung naik ke atas, dan di area sini kan ada area resisten di time frame H1. Jadi kalau seumpama ada area resisten di time frame H1 di sini guys, usahakan kalian tunggu M15 nya itu koreksi dulu guys. Paling nggak membentuk candle merah. Kalau seumpama di time frame M15 di sini sudah ada koreksi atau candle merah atau sudah ada perlawanan guys, baru kita bisa lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Jadi usahakan kalian lihat area SNR di time frame H1 guys. Kalau ada area SNR di time frame H1, usahakan kalian cari koreksi dulu di time frame M15. Baru setelah itu kalian lihat struktur market di time frame M5 guys. Karena kalau kalian fokus di time frame M5 seperti ini guys, di sini tuh rawan sekali kena fake out guys. Jadi rawan sekali kalian kena SL. Usahakan kalian lihat dari time frame M15 dan di time frame M5 guys. Baru kalian cari setup. Dan di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan mampu ngebreak area resisten di sini atau area support bawahnya di sini guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan mampu ngebreak area resisten di sini atau area support bawahnya di sini guys. Oke, tinggal kita tunggu guys. Oke guys, dan di sini saya coba ambil setup sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di sekitaran 100 pip guys. Oke, jadi kenapa kalau di sini saya coba ambil setup sell guys? Di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market di open market tadi kan pergerakan market di sini naik ke atas guys, mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Tapi pergerakan marketnya gak mampu, pergerakan marketnya turun dulu ke bawah guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas, mencoba meretest area base atau area resisten di sini lagi guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah dan mencoba meretest area base atau area support bawahnya di sini guys. Dan di sini pergerakan market juga belum mampu ngebreak area support di area sini dan pergerakan market di sini malah naik lagi ke atas. Dan setelah naik ke atas guys, pergerakan marketnya di sini malah turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Karena di candle merah ini sudah mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini. Dan area base atau area support bawahnya di sini kan sudah beberapa kali di retest guys. Di sini di retest, sumbu panjang bawah di sini meretest, terus di sini di retest dan di sini di retest lagi guys. Otomatis area base atau area support di sini tuh sudah rawan sekali ketebus guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Dan di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 7.007.000 dan untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 1.676.000 guys. Dan kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini kita buka dulu untuk sejarah tradingnya.
Oke, di sini tadi open market tadi guys, pergerakan market di sini kan naik ke atas guys, mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Tapi pergerakan marketnya agak mampu, pergerakan marketnya turun dulu ke bawah guys, dan setelah itu pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas guys. Mencoba meretest area base atau area resisten di sini lagi. Sebenarnya di sini tuh sudah ada konfirmasi di time frame M5 guys, karena di candle hijau ini sudah mampu nge-break area resisten yang baru aja dibuat di sini. Dan area base atau area resisten di sini kan sudah pernah retest satu kali guys. Otomatis area base atau area resisten di sini tuh sudah rawan sekali ketembus. Tapi di sini saya agak coba ambil setup buy di area sini guys, karena di sini kalau kalian perhatikan di time frame M15 guys. Di time frame M15 di sini kan pergerakan marketnya naik terus ke atas guys, tanpa ada koreksi sama sekali. Dan di area sini tuh ada area resisten di time frame H1 guys. Tadi tuh saya nunggu pergerakan marketnya tuh koreksi dulu guys di time frame M15. Setelah koreksi baru saya cari konfirmasi atau cari entryan itu di time frame M5 guys. Dan setelah itu pergerakan market di time frame M15 di sini koreksi guys, membentuk candle merah ini. Terus saya tunggu titik entry di time frame M5 guys. Saya nunggu pergerakan market itu nge-break area resisten yang baru aja dibuat di sini di time frame M5. Tapi di sini pergerakan market setelah pergerakan marketnya turun ke bawah, mencoba meretest area base atau area support di sini. Pergerakan market di sini kan naik lagi ke atas guys. Tapi di candle hijau ini belum mampu nge-break area resisten yang baru aja dibuat di sini guys. Di sini seumpama candle hijau ini mampu nge-break area resisten yang baru aja dibuat di sini guys. Di sini saya bakalan ambil setup buy guys. Jika pergerakan market di candle hijau ini sudah mampu nge-break area resisten di sebelah sini guys. Tapi di sini pergerakan market di candle hijau ini belum mampu nge-break area resisten yang baru aja dibuat di sini, dan di sini malah pergerakan marketnya turun dulu ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys di area sini, karena di candle merah ini sudah mampu nge-break area support yang baru aja dibuat di sini. Dan area base atau area support di sini kan sudah pernah retest guys beberapa kali. Di sini di retest, dan di sini di retest lagi guys. Otomatis area base atau area support di sini tuh sudah rawan sekali ketembus guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Dan ketika saya ambil setup sell di area sini guys, pergerakan market di sini tuh turun langsung ke bawah guys. Dan pergerakan market di sini tuh sempat mantul di area support di time frame H1. Pergerakan market di sini tuh mantul ke atas guys. Terus saya coba pasang break even untuk ngamanin saldo saya. Dan setelah itu pergerakan market setelah mantul ke atas guys, pergerakan marketnya di sini tuh turun lagi ke bawah guys, dan langsung mengenai take profit saya guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Jadi yang perlu kalian perhatikan ketika ada setup di time frame M5 guys, kalian juga perhatikan setup di time frame M15 guys. Apakah di time frame M15 di sini tuh sudah koreksi apa belum guys? Dan kalian juga perhatikan area SNR di time frame H1. Ketika ada area SNR di time frame H1 guys, usahakan kalian tunggu dulu market koreksi di time frame M15 guys. Ketika market sudah koreksi di time frame M15, baru kalian cari setup di time frame M5 guys. Jadi usahakan kalian perhatikan SNR di time frame H1, dan juga kalian perhatikan pergerakan market juga di time frame M15 guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 7.007.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.